Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para pembunuh bocah di Cilegon menyimpan dendam kepada ibu korban. Diduga akibat korsleting listrik, lapak pengrajin kayu di Tangerang Selatan ludes terbakar. Dua calon gubernur Banten sapa ribuan pendukung. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan melakukan pencopotan alat peraga kampanye atau APK mulai dari spanduk, baliho, dan poster bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten serta bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang. Saat dilakukan penertiban, sempat adanya penolakan dari salah seorang pendukung calon kepala daerah lantaran APK yang terpasang berada di atas tanah miliknya. Menurutnya, pemasangan baliho itu merupakan haknya. Namun usai diberikan penjelasan oleh pihak Bawaslu, pemilik lahan pun mengizinkan baliho untuk dicopot. Kenapa saya keberatan? Karena sesuka saya masangin baliho Bu Airen dengan Papitron. Karena mereka mempunyai aturan bahwa hari ini ada pencopotan alat peraga kampanye. Makanya sebagai saya warga negara, saya taat hukum, sebagai warga negara yang harus mengikuti aturan seperti itu. Menurut pihak Bawaslu, pencopotan spanduk dan baliho tersebut sesuai aturan yang berlaku. Meskipun adanya penolakan, pihaknya akan tetap melakukan pencopotan di semua wilayah Kabupaten Pandeglang. Ya, hari ini Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan penertiban secara serentak, bukan hanya di jalur protokol saja, tapi dari teman-teman Panwaslu kecamatan juga di 35 kecamatan sekarang sedang melakukan proses penertiban APK. Dan penertiban APK ini dimulai dari tanggal 3 sekarang sampai dengan besok tanggal 24, jadi 2 hari. Rencananya penertiban akan dilakukan sebelum memasuki masa kampanye. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. 81 atlet Tangerang Selatan yang tergabung dalam kontingen Banten berhasil menyumbangkan 6 medali emas melalui cabang olahraga softball, sambo, dan panahan pada Pekan Olahraga Nasional 2024 yang digelar di 2 provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Selain emas, atlet Tangerang Selatan juga menyumbangkan 10 perak dan 7 perunggu dari cabang olahraga panjat tebing, selam, ski air, panahan, rugby, dan kriket. Wali Kota Benyamin Daphni mengatakan, bagi atlet yang berprestasi dalam ajang PON 2024 akan diberikan bonus berupa uang tunai dan beasiswa dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kita nanti akan memberikan bonus, apresiasi dalam bentuk uang yang nanti akan dihitung, kita anggarkan di APBD tahun 2025 yang akan datang di murni, ya, bukan di perubahan 2025. Nanti akan dihitung sesuai dengan aturannya. Itu komitmen kami. Nilainya berapa, Pak? Nanti akan dihitung sesuai dengan standar satuan harganya. Ada ketentuannya seperti itu. Dan bukan itu saja, tapi tadi untuk yang mau kuliah kita juga akan siapkan beasiswa. Kemudian untuk yang mau bahkan sampai S2 juga kita akan berikan beasiswa. Sebelumnya, 124 kontingen Tangerang Selatan diberangkatkan bergabung dengan kontingen Banten untuk mengikuti 28 cabang olahraga PON 2024. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Di rumah yang sederhana inilah, Samsul Bahri, pria berusia 58 tahun, menciptakan berbagai karya seni lukis yang cantik. Warung seni Sanggar Kreasi Mandiri yang sudah didirikan 20 tahun ini berlokasi di Kampung Ciguludu, Kelurahan Juhud, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Dengan penuh kehati-hatian, Samsul tidak pernah berhenti membuat karya seni lukis yang unik dan menarik.
mulai dari lukisan alam, hewan, pantai, hingga lukisan wajah. Berawal dari hobi sejak kecil, Samsul terus mengasah kemampuannya dengan cara belajar sendiri atau otodidak. Bahkan Samsul tak pernah merasa malu untuk belajar dan mencari ilmu tentang seni melukis ke para junior maupun seniornya. Kerja keras Samsul pun akhirnya membuahkan hasil, di mana sejak tahun 2020 lalu, pria yang tergabung dalam komunitas Bunga Rumput ini kerap mengikuti pameran seni lukis di berbagai daerah, mulai tingkatan lokal hingga nasional. Bahkan hasil karya Samsul yang awalnya hanya sekedar hobi, kini menjadi sumber penghasilan. Samsul Bahri biasanya menjual karya seni lukisnya dengan harga bervariasi, mulai dari 200.000 hingga 4 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Hingga saat ini, Samsul telah menghasilkan karya seni lukis sebanyak 200 lukisan dengan tema natural dan relief atau lukisan berbentuk 3 dimensi. Lukisan saya alirannya ke natural. Ya, kita lukis, ya tergantung, ya tetap ada keterbatasan ya, nggak semua kita bisa lukis ya, ada tergantung alirannya juga ya. Kalau kita kan ke natural, terus ke ini juga Pak, realis, itu kan yang realis gitu. Jadi kalau seperti yang lain seperti abstrak, ekspresi, kita belum sampai ke sana gitu. Ada yang melatih gitu kan, jadi otodidak aja. Cuma tetap harus ada yang kita favoritkan gitu kan, untuk kita acuan ke sana gitu. Maksud itu kadang kita secara detailnya seperti untuk lukisan wajah gitu kan, harus kemiripannya kan harus jelas dan ekspresi juga harus terlihat gitu kan untuk wajah itu gitu. Kemudian untuk seperti kalau kita membuat pemandangan atau alam ya, nah itu kita yang pendetailnya itu kemudian seperti kalau di pohon ya ranting-rantingnya gitu kan, terus nuansa airnya kita harus terlihat seperti nyata gitu, seperti itu. Samsul berharap seni melukis ini bisa terus disosialisasikan dan dipertahankan di Kabupaten Pandeglang sehingga generasi penerus di bidang melukis dapat berkelanjutan hingga masa yang akan datang. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.